Selamat siang. Perkenalkan, saya Teresana, apoteker yang bertugas pada hari ini. Kalau boleh tahu saya sedang berbicara dengan siapa? Saya Anissa. Ibu Anissa ya? Oke. Ibu Anissa berarti ibu pasiennya ya? Ya, oke. Nah, pasiennya sendiri. Oke, jadi saya mau meminta waktu ibu sebentar untuk melakukan konseling terkait obat-obatan yang ibu terima. Apakah ibu bersedia? Boleh. Oke, jadi konseling ini tuh sebenarnya tujuannya itu supaya nanti ibu tuh lebih paham terkait obat yang akan ibu pakai, cara penggunaan dan efek samping yang mungkin terjadi gitu. Kalau tempat ini sudah cukup nyaman untuk melakukan konseling bu. Jadi ibu sebelumnya saya boleh tahu bagaimana kondisi ibu akhir-akhir ini? Sekarang sering merasa capek gitu, terus menetap lama. Oh, capeknya lumayan lama ya waktunya. Terus selain itu ada kondisi lain yang mungkin mengganggu? Kali pun Nggak ada ya, oke. Ibu udah kontrol ke dokter tapi sudah. Oke, terus apakah dokter sudah memberikan informasi gitu terkait obat yang akan ibu terima seperti apa, gunanya seperti apa, nanti yang dirasakan setelah menggunakan obat seperti apa, udah ada informasi apa ibu? udah sih, tapi cuman kayak obatnya apa aja gitu. Oh, Belum berarti detail. belum detail gitu ya. Oke, ibu berarti kontrol ke dokternya juga rutin ya? Iya. Oke, rutin. Jadi gini, obatnya itu tuh dikasih dokternya ada 5. Nah, obatnya itu tuh ada glikazid, akarbos, lisinopril, amlodipin, sama simvastatin. Saya coba jelasin satu-satu ya. Jadi pertama itu ada untuk diabetesnya. Nah, obat diabetesnya itu ada 2. Ada glikazid sama ada akarbos. Nah, yang pertama ini tuh dia glikazid. Nah, glikazid ini tuh dia itu 30 mg, dikonsumsinya 1 kali 1 hari aja sebelum makan, tapi sebelum makan besar. Maksudnya makan besar itu makan yang cukup kompleks gitu, misalkan makan siang kayak gitu. Nah, dikonsumsinya itu tuh sebelum makan. Nah, selama penggunaan obat ini mungkin nanti kalau selama menggunakan obat ini ibu mungkin merasakan beberapa efek samping seperti misalkan pusing karena tekanan darah itu bisa turun gitu kan, pusing gitu kan, kalau atau misalkan keringat dingin gitu. Nah, kalau misalkan ibu merasakan gejala kayak gitu, nanti penanganannya ibu bisa langsung minum minuman manis, atau misalkan permen juga bisa. Kayak minuman manis itu ada yang jus yang di kotak kayak gitu tuh bisa, kalau misalkan tiba-tiba ibu merasa pusing kayak gitu. Itu terkait obat yang diabetes yang pertama. Nah, obat diabetes yang kedua itu ada namanya akarbos. Nah, akarbos itu yang ini yaitu 50 mg, dikonsumsinya 2 kali 1. Nah, akarbos ini itu dikonsumsinya itu siang dan malam. Tapi saat makan, maksudnya saat makan itu, jadi ibu misalkan mau makan nih, nah konsumsi dulu misalkan 1 sendok makan, dari makanannya baru minum obatnya dulu, kemudian lanjutkan makan kayak gitu untuk yang akarbosnya. Tapi kalau glikazid tadi ini dia sebelum makan. Oke, ada pertanyaan kan terkait obat ini? Belum ada. Oke. Nah, kemudian sebelumnya kan ibu kan mendapatkan obat anti diabetesnya itu kan metformin. Nah, jadi itu dokter itu di resep sekarang itu mengganti obat metforminnya menjadi glikazid sama akarbos gitu, karena memang ada dari profilnya tadi itu, dari hasil labnya ibu dilihat bahwa fungsi ginjal ibu kurang baik gitu, jadi diganti. Sebenarnya itu obat itu diganti supaya menyesuaikan dengan kondisi ibu saat ini gitu. Jadi sebenarnya obatnya itu efektivitasnya sama dengan metformin, cuman karena ada kondisi yang lain dari ibu supaya lebih menjaga gitu aja sebenarnya. Jadi kalau metformin itu tuh, karena bisa pakai metformin ya, itu nggak usah dikonsumsi lagi. Jadi gantinya ke yang ini dua untuk obat anti diabetesnya. Oke, selanjutnya itu untuk tekanan darah ibu ya. Nah, obatnya itu tuh ada 2, ada amlodipin sama lisinopril. Nah, kalau amlodipin ini tuh dia sediaannya 5 mg, dikonsumsinya itu 1 kali 1 di pagi hari setelah makan. Ini tuh untuk menurunkan tekanan darah ibu. Nah, mungkin nanti efek samping yang mungkin terjadi itu sebenarnya nggak selalu efek samping itu terjadi sama semua pasien gitu. Tapi kalau misalkan terjadi kayak pusing gitu, atau misalkan sedikit bengkak di pergelangan kaki, itu normal, cuman tidak selalu terjadi gitu. Kemudian ada lisinopril. Nah, lisinopril itu juga untuk menurunkan tekanan darah. Nah, kalau lisinopril ini tuh dia setelah konsumsi mungkin itu merasa jadi agak suka batuk kering gitu, tapi nggak apa-apa, minum air hangat aja atau misalkan di kompres gitu supaya tidak terlalu mengganggu. Ini untuk obat tekanan darah. Nah, ada yang mau ditanya dulu sejauh ini? Ini berarti barang ya diminumnya?
Iya, 1 kali 1 pagi hari. Cuma pagi. Nah, ada pertanyaan lagi Bu? Belum ada, oke. Ini untuk yang terakhir, tadi ini untuk diabetesnya, ini untuk tekanan darahnya, ini untuk kolesterolnya. Kalau ini tuh obatnya namanya simvastatin, yaitu sediaannya 20 mg, dikonsumsi 1 kali 1 tapi pada malam hari sebelum tidur. Ini tuh gunanya untuk menurunkan kolesterol ibu ya, supaya mencegah kondisi lain gitu. Nah, efek sampingnya ini sebenarnya tidak sering terjadi juga sama seperti obat sebelum-sebelumnya, itu kayak sakit kepala, kemudian nyeri otot gitu, tapi tidak perlu khawatir gitu ya. Nanti kalau misalkan merasakan seperti itu, tinggal kalau misalkan pusing tinggal istirahat aja. Kalau nyeri otot bisa dikasih olesi minyak supaya tidak pegel kayak gitu. Kalau misalkan nanti setelah mengkonsumsi obat-obatan ini mungkin ada merasakan efek samping di luar yang saya sebutkan tadi yang mungkin cukup mengganggu, boleh silahkan kontrol ke dokter lagi terkait efek samping. Ada pertanyaan dulu Bu terkait obat-obatan yang kami gunakan? Tidak ada. Oke, kalau boleh tahu keseharian Ibu seperti apa? Apakah Ibu masih bekerja atau sebagai ibu rumah tangga atau bagaimana? Enggak sih, udah nggak kerja. Oh, udah nggak kerja, di rumah aja. Ibu di rumah tinggal sendiri atau bersama keluarga? Ada. Ada keluarga. Kalau kebiasaan Ibu orangnya suka olahraga atau misalkan kegiatan sehari-harinya apa di rumah? Biasa aja sih, nggak yang suka banget olahraga. Oh, gitu ya. Untuk makanan yang biasa Ibu konsumsi, makanan seperti apa? Masakkah di rumah atau catering atau suka beli di luar? Masak sih, masak. Ya, berarti makanan aman ya. Nafsu makan oke ya gitu. Nah, jadi itu sebenarnya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan selain obat gitu. Jadi obat-obatan ini kan sebenarnya untuk mengkontrol juga Ibu yang kontrol gula darah, kontrol tekanan darah, kolesterol. Jadi kalaupun Ibu merasa saya kayaknya sehat-sehat saja gitu, tapi harus tetap diperhatikan obatnya harus dikonsumsi sesuai dengan jadwal. Jadi kalau Ibu merasa mungkin kayaknya saya tekanan darah saya kayaknya normal, nggak pusing, tapi obatnya tetap harus dikonsumsi. Itu supaya tetap mengontrol. Jadi meskipun Ibu merasa sehat, tapi obatnya jangan lupa dikonsumsi tepat waktu. Nah, Ibu ada alat untuk ngecek gula darah atau ada? Nggak ada ya. Kalau misalkan ada gitu nggak apa-apa dicek rutin gula darahnya untuk memastikan kalau dia memang masih di batas yang normal gitu. Sama kalau terkait diabetes, saya menyarankan Ibu diet makanan yang rendah gula, sama rutin aja beraktivitas. Aktivitas itu misalkan kayak pergerakan boleh pagi-pagi misalkan jalan, tapi sesuai dengan kemampuan Ibu aja, tidak usah terlalu melelahkan fisik gitu. Aktivitasnya fisik ringan aja gitu. Sama terkait untuk kolesterolnya juga, untuk makanannya boleh juga dikurangin yang rendah lemak, jadi yang tidak terlalu banyak lemaknya gitu ya. Terus santan, daging yang terlalu berlemak, gorengan itu bisa dikurangi gitu. Kemudian asupan garam itu juga bagus untuk supaya tekanan darah tetap terkontrol dan kolesterol juga tetap terkontrol. Sama jangan lupa Ibu sehari-hari tetap minum air putih, tapi jangan terlalu berlebihan juga, cuman tetap terhidrasi cukup gitu ya. Oke, untuk sejauh ini ada pertanyaan Ibu? Belum ada. Tadi kan Ibu ada menyebutkan keluhannya ya, katanya suka cepat lelah, gitu capek, dan itu berlangsung sudah cukup lama. Nah, memang dari hasil laboratorium Ibu tadi itu, saya melihat kadar hemoglobinnya cukup rendah. Nah, kadar hemoglobin cukup rendah ini artinya apa? Artinya kemungkinan besar itu ada anemia ringan. Sebenarnya tidak yang hal yang harus dikhawatirkan sebagaimana, cuman karena ini udah anemia ringan, jadi mungkin Ibu suka merasa lelah, dan sebenarnya itu anemia itu cukup sering terjadi pada pasien dengan penyakit ginjal kronis seperti itu yang sedang Ibu alami saat ini. Tapi dengan penggunaan obat yang rutin dan pola hidup yang Ibu jaga tetap baik, itu bisa menurunkan rasa lelah Ibu gitu. Selain itu juga Ibu istirahat yang cukup ya, tidurnya cukup gitu supaya tubuhnya juga lebih segar kayak gitu. Nah, ada pertanyaan sih sejauh itu terkait yang informasi yang sudah saya sampaikan? Tidak. Nah, jadi obatnya cuma 5, tidak ada obat tambahan lain. Sebelum saya menutup, boleh saya minta kesediaan Ibu untuk mengulang informasi yang saya sampaikan untuk memastikan kalau Ibu benar-benar paham terkait obat yang saya sampaikan. Boleh. Jadi ini ada obat diabetesnya, Ya. ada gliclazid sama akarbos ya. Yang gliclazid itu 1 kali di pagi hari, dia sebelum makan. Boleh pagi, boleh siang, yang penting sebelum makan berat kayak gitu. Kalau Ibu misalkan paginya nggak terlalu berat, di siang juga nggak apa-apa.
Terus ada Akarbos itu di siang sama malam. Terus minumnya tuh habis makan 1 suap. Iya, satu kan. Terus ini yang buat tensi, ada amlodipin sama lisinopril. Kalau yang amlodipin itu sama-sama diminumnya 1 kali. Iya, 1 kali sehari, setiap pagi. Setelah makan. Iya, setelah makan. Terus ada simvastatin, itu di malam hari 1 kali sehari. Ya, sebelum tidur Ibu ya. Oh ya, sebelum tidur. Oke, jadi informasi yang disampaikan sudah cukup benar terkait penggunaan obatnya. Pesan saya tadi sekali lagi, rutin saja mengkonsumsi obatnya sesuai dengan anjuran yang sudah saya sampaikan tadi. Dan ini saya ada kartu obat terkait jadwal minum obat untuk mengingatkan Ibu seandainya Ibu lupa gitu ya. Ini nanti boleh dilihat lagi gitu terkait obatnya ini dikonsumsi pada jam berapa kali sehari, dan mungkin efek samping yang dirasakan sudah tercantum di kartu tersebut. Kalau Ibu ada pertanyaan lagi terakhir? Berarti nanti kontrolnya tetap Kontrolnya tetap ya. Jadi konsumsi obatnya nanti kalau misalkan memang di tengah-tengah pengobatan Ibu merasakan efek samping yang cukup berat yang mungkin sampai mengganggu, boleh langsung ke dokter saja di luar jam kontrol gitu, supaya memastikan kalau obatnya itu tuh aman enggak seperti itu. Gitu, Ibu. Ada pertanyaan lain? Udah. Oke, jadi segitu saja terkait penggunaan obat. Ini obatnya Ibu, jangan lupa kontrol rutin ke dokter. Dan selama pengobatan ini rutin juga Ibu minum obatnya sesuai dengan jadwal yang diberikan. Terima kasih Bu, terima kasih Bu.